Halo? Tes. Masuk kan? Halo? Halo? Ada? Ya sudah. Oh iya. Nggak mau masuk. Halo? 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 Udah. Ya setting. Halo? 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 Iya, Mbak Ambar. Siap, Kakak. Oh, deh. Halo? Catur, Kabupaten Mesuci.
Pak Aman Sis. Mas Atur. Iya, kalau jam 2 On call Mas Atur, aman. Tes, tes, tes. Tes, tes. Tes, tes. Tes, tes. Tes, tes, tes.
pewayangan mata. Allah, ya YouTube dari adminnya itu apa namanya? Zoom dari YouTube ya kali. Mata ya. Ulang aja ya. Ini Pak. Halo Mas Catur, udah siap belum? Oh gitu. Lo ngapain, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam literasi, dan salam budaya untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Relawan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Lampung, Bang Rifki Irawan SE, dan yang saya hormati Ketua TBM Taman Bacaan Masyarakat Muara Timur
Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Bang Ega Subakti, serta teman-teman literasi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT, serta salawat ke atas Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam pagelaran Wayang Literasi. Wayang bukan sekedar wayang, namun wayang di era digitalisasi. Alhamdulillah, pada pagelaran wayang kali ini akan mengusung tema yaitu perlindungan data pribadi, karya dan dalang Ega Subakti. Acara selanjutnya yaitu pembukaan yang akan dibuka oleh Bang Rifki Irawan. Kepada Bang Rifki Irawan dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bang. Terdengar cuma agak kecil, Bang. Suaranya kecil, Bang. Oke, saya perbesar. Ini masih kekecilan? Cukup, Bang, cukup. Oke. Ya, saya sebetulnya turut berbangga lah dengan teman-teman yang memprakarsai acara ini, karena satu sisi udah jarang nih pagelaran wayang ya, terutama yang virtual lah. Dan wayang ini kalau kita bilang dia basisnya budaya ya, dan kalau hanya dimiliki satu suku itu juga tidak benar, karena wayang sudah menjadi milik Indonesia, bahkan sudah diakui oleh UNESCO sebagai kekayaan dunia. Artinya wayang adalah warisan budaya buat kita semua, baik yang berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa maupun berbahasa lainnya. Nah, ini adalah tantangan tersendiri buat kita semua, di mana wayang itu tidak hanya bisa dipakai untuk bercerita tentang cerita-cerita atau lakon-lakon yang biasa disuguhkan dalam pagelaran wayang. Wayang juga bisa dipakai untuk menceritakan hal lain yang baik-baik tentunya. Karena wayang adalah warisan budaya yang berisi pagelaran, yang berisi lakon-lakon, yang berisi fragmen-fragmen, atau dalam bahasa sekarang seperti pertunjukan film atau pertunjukan teater, di mana cerita-cerita positif dan ajaran-ajaran moral itu selalu disampaikan dalam semua pertunjukan wayang. Nah, wayang juga dipakai oleh banyak kalangan. Yang pertama, yang paling masyhur, yang paling terkenal itu dipakai oleh Sunan Kalijogo, di mana wayang itu dipakai untuk syiar, dipakai untuk berdakwah. Ceritanya digubah sedemikian rupa, tokohnya juga digubah sedemikian rupa, sehingga cerita-cerita wayang bisa bermuatan dakwah oleh Sunan Kalijogo dan enak untuk dinikmati. Nah, teman-teman Ertik Mesuji, kemudian Ki Dalang Ega, ini saya pikir adalah pelopor untuk menggunakan wayang sebagai sarana literasi digital, di mana literasi digital itu saya pikir masih bentuknya konvensional, ya, bentuknya video, bentuknya infografis, bentuknya tulisan dan sebagainya, itu konvensional. Tapi ketika literasi digital menggunakan wayang, itu menjadi sangat bermakna dan sangat punya visi. Kenapa? Karena tidak mudah untuk membuat sebuah wayang literasi. Pertama, dibutuhkan pengetahuan yang cukup
dan mumpuni terhadap perwayangan. Yang kedua, harus menguasai teknik perdalangan. Yang ketiga, harus menguasai materi literasi digital sendiri. Dan terakhir, punya kecakapan digital, yaitu editing video, editing fotografi, editing pencahayaan dan sebagainya. Apalagi kalau wayangnya disampaikan secara virtual seperti hari ini atau secara daring lah dalam jaringan. Ini sangat luar biasa menurut saya. Dan Ki Dalang Ega merupakan pelopor baru satu ini yang selama saya tahu ini adalah wayang pertama yang dipakai untuk literasi digital. Karena hal-hal lain memang disampaikan dalam wayang. Tetapi yang paling menjadi hal yang menyenangkan adalah wayang literasi digital ini baru satu oleh teman-teman Ertik Mesuji dan Ki Dalang Ega. Saya harus sebut Ki Dalang karena wayang itu harus punya pakem, ada pakem-pakemnya. Pedalangnya disebut dengan Ki Dalang. Nah, ini merupakan ide yang terus berlanjut dari tahun 2021, ini sudah masuk produksi kedua ya. Memang agak tersendat, tetapi mudah-mudahan di tahun 2023 dengan hadirnya sekalian nih bocoran buat teman-teman bahwa kita sudah punya gerakan literasi digital sendiri di Lampung, yaitu namanya Cakap Digital. Cakap Digital baru kita tungguin websitenya, domainnya kita tungguin, akhirnya dapat hari ini. Dan mudah-mudahan dengan lahirnya Cakap Digital, wayang literasi di tahun 2023 akan terus bertambah, akan terus diproduksi, dan akan terus lakukan pagelaran-pagelaran. Kita yakin memang, dan kita juga jujur bahwa wayang literasi yang 2 kali diproduksi ini masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang harus diperbaiki, masih banyak hal yang harus ditambah dan dilengkapi. Tetapi ini tidak menyurutkan langkah kita untuk membangun sebuah pertunjukan wayang literasi digital yang lebih baik lagi. Ke depan tidak menutup kemungkinan bahwa wayang literasi akan kita kemas secara profesional, akan menjadi sebuah pertunjukan, akan menjadi sebuah tayangan film, kan gitu loh. Tayangan filmnya kita akan susun, bahkan tidak menutup kemungkinan juga akan dikerjasamakan dengan pihak-pihak lain dalam rangka mensukseskan gerakan literasi digital. Hashtagnya Cakap Digital. Jadi teman-teman yang ada di Lampung, terutama Ertik Mesuji, Ertik Metro, ini kalau posting jangan lupa hashtag Cakap Digitalnya. Karena Cakap Digital itu adalah gerakan literasi digital milik Lampung. Kalau di Jawa Barat ada Jawara Digital, di sini ada Cakap Digital. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertunjukan wayang ini menjadi sebuah momentum buat kita semua, karena kemarin-kemarin pertunjukan wayang literasi ini hanya untuk Mesuji, tapi sekarang sudah pindah ke Kampung Literasi Metro. Nah, terima kasih juga buat teman-teman PKBM Rona, FTBM di Metro, kemudian juga Kampung Literasi, wabil khusus untuk Mas Rio dan Mas Andi serta Kepala Kampung Literasi. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk membuka acara ini. Cuma besok kalau bikin flyer, fotonya bukan foto saya ya, tapi fotonya foto Ki Dalang Ega yang harus kita perkenalkan kepada publik bahwa ini adalah karya mereka. Dan tidak menutup kemungkinan besok kita akan ajak banyak pihak untuk bekerja sama, membuat lakon, membuat skenario
untuk pertunjukan wayang literasi episode selanjutnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak, pada Jawara Internet, kepada ICT Watch, kepada siapa lagi pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan. Terima kasih semuanya, bahwa mudah-mudahan wayang literasi ini bermanfaat untuk kita semua dan literasi digital menjadi semakin maju dan Lampung menjadi cakap digital. Jangan lupa hashtagnya cakap digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratih, tetangganya Kiki. Terima kasih Bang Rifki. Oke, menginjak acara selanjutnya yaitu pementasan wayang literasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Rifki karena telah membuka acara pagelaran wayang literasi yang bertema perlindungan terhadap data pribadi karya Dalang Ega Subakti. Sebelum memulai acara selanjutnya ada sedikit pantun nih. Pagi-pagi makan sambal terasi. Selamat menikmati wayang literasi. Halo, Pak Dalang. Oke. Ini apa Teh? Untet kok kayaknya bingung gitu, mondar mandir kesana kemari, kenapa? Terus aku bingung masih yang ini loh deh. Aduh, gimana ini? Bingung apa? Bingung apa? Kamu kok mondar mandir kesana kemari? Bingung apa? Coba cerita sama Pak Mulyo. Ini oleh kok HP-ku kenapa? Akhir-akhir ini kok HP-ku banyak yang telepon dan SMS, ini gimana Le? Nanti pacarmu, aduh, saya belum punya pacar Le. Nah, kenapa kok ada yang SMS, ada yang telepon? Kamu kenal apa enggak? Nah, masalahnya itu telepon, SMS, selang 2 menit telepon, selang 2 menit lagi SMS. Menawarkan barang jasa, ini aku nggak mau maksud ini gimana. Hati-hati Ted, hati-hati kamu, nanti kejadiannya kayak istriku. Ya, kenapa? You know kenapa? Nah, ya, kemarin itu tertipu karena ceroboh share data pribadinya ke orang yang tak dikenal sehingga terjadi penipuan. Kamu hati-hati. Apa iya toh di
saya malah nggak tahu itu. Permisi, permisi. Siapa itu? Oh, Mas Janet. Jangan langsung Mas Janet. Pak Mugia di sini lah. Iya Pak Mas Janet, saya main ke rumah ini loh. Untet kok dari tadi ke sana kemari. Hah? Kenapa toh Mas Untet kok ke sana kemari? Pusing ini loh Mas. Pak Mugia, saya mau pinjam motornya. Motorku masih rusak di bengkel. Ini mau ke pasar dulu. Nah, silakan Mas Janet, silakan dipakai, tapi bensinnya habis loh Mas Janet. Ah, tenang, nanti pokoknya beres, tak isi pokoknya bensinnya Pak Mugia. Nah, ya Mas Janet, tapi jangan buru-buru Mas Janet. Ini Mas Untet ini tolong dijelasin ini kok dari tadi dapat SMS dan telepon dari orang yang tak dikenal menawarkan barang dan jasa ini gimana Mas Janet? Wah, sudah banyak Mas Untet yang nelpon dan SMS. Ya banyak toh Mas Janet, banyak dari tadi aku sampai bingung ya. Dari email ada, dari SMS ada, yang nelpon ada, sampai mumet. Oh, wah hati-hati loh Mas, itu bisa saja informasi data sampah itu diretas perusahaan dan jasa. Loh, orang nggak tak share kemana-mana, nggak tak kasih kok. Loh, bisa saja. Sekarang ini sangat canggih sekali. Nah, itu bisa dapat dari akun email sampean, akun media sosial sampean itu juga bisa. Ataupun pas sampean membuat akun itu tidak menggunakan sandi yang kuat sehingga dapat ditebak atau diretas oknum tersebut, itu bisa Mas. Waduh, apa iya ya? Nah iya, ya gitu juga masih mending Mas, masih menawarkan barang ataupun jasa. Bisa saja oknum yang tak bertanggung jawab tersebut menggunakan data sampean untuk penipuan dan pemerasan. Wah, itu sangat fatal sekali loh Mas. Waduh, gimana ini Le? Nah kok tanya sama saya itu gimana toh? Ya kepiye Mas Janet? Jadi begini Mas, sekarang gunakan sandi atau password email atau akun pribadi Mas yang cuma. Jangan menggunakan nama ataupun alamat rumah yang sudah ditebak. Kalau buat password email cuma nama sampai Anda itu sudah sangat mudah ditebak ya. Itu sangat mudah untuk oknum-oknum yang untuk merentas data pribadi sampean. Nah, itu iya. Gunakan kombinasi angka, huruf dan simbol-simbol tertentu seumpamanya ataupun dolar S. Nah, itu seperti itu. Nah, seperti itu ya Mas Janet. Iya. Nah, kemudian usahakan ganti password itu secara berkala. Yang telaten sampean ganti password. Nah, itu juga termasuk bagaimana cara kita melindungi data pribadi dari peretasan. Nah, seperti itu. Kemudian jangan menggunakan WiFi umum untuk belanja ke online shop. Nah, itu tidak boleh. Diusahakan ya pakai data sendiri. Nah, seperti itu. Nah, itu toh Mas caranya untuk melindungi data pribadi kita. Ya betul. Kalau data pribadi itu seperti apa halnya Mas Janet? Ya banyak sekali Mas Untet. Ya seperti KTP, kemudian data-data pengenal sampean, kakak dan lain sebagainya itu jangan diposting sembarangan. Harus posting yang bermanfaat, seumpamanya masalah masak dan lain sebagainya, itu malah lebih positif. Jangan malah KTP kamu udah dipostingkan. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Seperti itu. Terima kasih Mas
Jarnet edukasinya langsung tak ganti password emailku. Nah, seperti itu sama-sama Mas Kuntet, kita saling waspada, selalu ingatkan kepada siapa saja untuk bijak dalam menggunakan teknologi dan sadar akan keamanan privasi. Wah, siap Mas Jarnet. Pak Mukio, ya Mas Jarnet gimana? Motor sama tak bawa ya? Oh, ya silakan Mas Jarnet. Hati-hati nanti di cek lagi biasanya bisa mogok. Oh ya. Terima kasih Pak Mulyo, saya mau dulu. Oke. Terima kasih. Demikianlah tadi penampilan dari saya ya, ceritanya seperti itu. Nah, aku kan tengok.
Alhamdulillah, jadi itu tadi adalah tayangan dari pagelaran Wayang Literasi yang bertema yaitu perlindungan terhadap data pribadi, karya dan dalang Ega Subakti. Acara selanjutnya yaitu berupa diskusi santai yang akan membahas tentang perlindungan terhadap data pribadi. Sebelum ke acara selanjutnya, akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bang Aflah, yaitu dari Jawara Internet Indonesia. Kepada Bang Aflah, dipersilahkan. Nggak nongol Bang Aflah. Akunnya Bang. Halo. Iya Mas Aflah, siap. Bisa di pin teman-teman. Bang Husnul Aflah. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin off cam ya, Bang Catur dan teman-teman semuanya, karena tidak kondusif. Dan apa ditodong gini, jadi saya nggak siap ya, karena saya lagi jalan-jalan sama anak-anak. Yang pasti puji syukur ya pada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini teman-teman semuanya, Bang Catur, kemudian Ki Dalang, serta teman-teman RTIK Provinsi Lampung maupun dari kota dan kabupaten di Provinsi Lampung telah menyelenggarakan. Tentu kami dari program Jawara Internet Sehat, ICT Watch Jakarta mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bang Catur Agus Rianto selaku Jawara Internet Sehat di Lampung. Kemudian terima kasih kepada Bang Rifki Indrawan, Ketua Relawan TIK Provinsi Lampung, beserta seluruh tim dari Relawan TIK. Ini satu capaian, ini satu kebanggaan buat kita semuanya, teman-teman baik di komunitas Jawara Internet Sehat, kemudian Relawan TIK, serta mungkin Forum TBM di Provinsi Lampung ya, bahwa ternyata sangat banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan edukasi ke masyarakat, termasuk dengan mengintegrasikan atau memberdayakan bahkan ya kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Wayang adalah salah satu media yang sangat luhur nilainya ya secara sejarah. Bahkan kalau kita tengok ke belakang, peradaban atau sejarah di Indonesia, khususnya Islam, itu tak lepas dari keberadaan wayang ya, yang digunakan sebagai media untuk mengedukasi Islam saat itu. Nah, hari ini atau tahun ini dimulai dengan tahun lalu ya, Bang Catur beserta seluruh tim, baik relawan TIK maupun teman-teman pegiat seni di sana itu berhasil memberdayakan kearifan lokal dengan wayang ini untuk edukasi literasi digital yang saat ini adalah isunya mengenai pelindungan data pribadi. Sekali lagi ini adalah capaian dan kebanggaan yang patut kita syukuri dan mudah-mudahan sih bisa terus dikembangkan ya, Bang Catur. Kami program Jawara Internet Sehat, kemudian ICT Watch akan terus welcome, akan terus berusaha memberikan dukungan semampu kami, sekuat tenaga kami agar upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman itu bisa betul-betul memberikan kebermanfaatan buat masyarakat. Nah, selain itu tentu
mengingat kita juga punya jejaring secara nasional gitu ya, kami mohon izin nih teman-teman RT Bang Catur, kami ikut mempromosikan capaian ini ke banyak daerah, ke stakeholder di Jakarta ya, bahwa ada satu capaian yang sangat penting di Lampung terkait dengan edukasi literasi digital. Dan terima kasih, sekedar info ya Bang Catur dan teman-teman semuanya, kami ICT Watch atau program Jawara Internet Sehat ini juga sedang merangkum sebuah buku kecil tentang apa sih ya, metode kreatif edukasi literasi digital, dan wayang ini sudah kami masukkan menjadi salah satu metodenya. Prosesnya sedang proses desain Bang Catur ya, nanti semoga bisa ada kesempatan kami cetak, tapi minimal soft copy nanti akan kami share ke teman-teman di Lampung. Sekali lagi, kami atas nama program Jawara Internet Sehat mengucapkan selamat untuk pagelaran wayang ini. Mohon maaf nggak bisa hadir langsung ke sana ya, karena nggak diundang. Sorry saya. Acara mendadak Mas Afla. Acara mendadak ya. Insya Allah besok kan waktu nanti sama diundang sama kawan-kawan sama Jawara. Siap mendadak aja sudah luar biasa ya. Ini ada 28 yang saya yakin semuanya pegiat, semuanya aktivis. Nanti berarti ini streaming di YouTube ya Bang Catur? Iya Mas, nanti di share linknya di PKBM Rona. Siap. Sekali lagi terima kasih Bang Catur, Bang Rifki Indrawan, sekaligus salam kenal ya. Mohon maaf hanya bisa lewat Zoom dan bahkan off kamera seperti ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan appreciate yang luar biasa buat teman-teman di Lampung. Sukses selalu dan jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Afla atas sambutannya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bang Ega Subakti sebagai dalang, dan juga ucapan terima kasih saya haturkan kepada para rekan-rekan TBM Muara Timur Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Menginjak acara selanjutnya yaitu diskusi santai akan membahas tentang perlindungan terhadap data pribadi yang akan dipimpin oleh moderator kita yaitu Bang Amin Budi Utomo. Kepada Bang Amin dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, tapi pun. Ya pun. Terima kasih atas kesempatan di pagi menjelang siang hari ini. Kita sudah bersama-sama menyaksikan pagelaran wayang literasi dan dihadiri oleh Bang Husnul Afla selaku Ketua Jawara Internet Sehat Indonesia, ada Bang Rifki, Ketua Relawan TIK Provinsi Lampung yang membersamai, ada Ketua Jawara Internet Sehat Provinsi Lampung juga, Mas Catur, sahabat saya, rekan-rekan tim PKBM Rona, serta para hadirin yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini. Sebenarnya cerita-cerita dikit dulu deh, kita kayaknya biar nggak sedikit kaku soal program-program literasi yang kita galakkan bersama. Sebelum saya lanjutkan, mungkin teman-teman yang hadir juga bisa paling tidak ketika kita live, itu juga relawan internet, ya, praktik-praktik baik di setiap sesi diskusi, mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ataupun teknis penyelenggaraan. Seperti saya tadi masih memperhatikan teman-teman yang mohon maaf menghidupkan rokok.
Karena itu pun juga kita selaku pegiat literasi menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat, tapi kita juga harus menahan dulu kebiasaan kita di dalam forum ini supaya akses siaran langsung kita berjalan dengan lancar. Sembari kita menunggu Pak Dalang, nanti kita pengen diskusi dengan Pak Dalang, teman-teman. Mas Ega yang sudah membawakan materi soal perlindungan data pribadi. Kita semua juga pengen tahu nanti sejauh apa sih maksudnya, kenapa kontennya harus wayang dan segala macam. Mengawali dari semua program itu, kami sampaikan bahwa Kampung Literasi Metro pada tahun ini itu menyelenggarakan Festival Kampung Literasi Metro tahun 2022, di mana PKBM Rona itu menyelenggarakan berbagai kegiatan, terutama salah satunya adalah webinar. Nah, pada sesi yang terakhir ini kita kesempatan untuk bersama-sama berkolaborasi dengan Jawara Internet Sehat Lampung menampilkan wayang literasi. Nah, kita sudah hadir. Apakah sudah hadir, Mas? Mas Dalang? Oh, sudah ya? Oke. Mungkin sama-sama nanti kita nanti kita diskusi santai saja dengan teman-teman, karena kita juga di hari Minggu, hari weekend, harinya lebih panjang, kita ngobrol asik-asik aja. Oh, Pak Dalang, gimana nih manggilnya? Mas Dalang, Pak Dalang, atau Om Dalang? Ayo, gimana ini? Tes. Mood, Mas. Masih di mood? Oh, ya. Ya. Mas boleh, Bapak boleh. Nggak kedengeran suaranya. Halo, Mas Ega. Ya, halo. Iya, gimana tadi, Mas? Kami penasaran tuh. Kalau ngelihat dari trailernya, kami itu ada sekitaran setengah jam gitu kok. Kami itu kalau nonton wayang bisa kayaknya temanya bagi generasi kami mungkin ya belum begitu tertarik gitu. Tapi dengan tema-tema yang dihadirkan Mas Ega dengan mengkolaborasikan konten literasi untuk sosialisasi kepada masyarakat soal perlindungan data pribadi ini, proses kreatif Mas Ega itu dimulai sejak kapan sih? Kenapa harus mulai dengan wayang literasi? Begini, sebelumnya saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, awalnya itu adanya wayang literasi, adanya program dari salah satu Jawara Internet, yang mana di situ mengedukasi masalah berita hoax, kemudian perlindungan data pribadi. Sebetulnya wayang literasi ini bukan hanya untuk penyiaran masalah data pribadi, perlindungan data pribadi dan hoax saja, tetapi juga bisa untuk penyuluhan masalah pendidikan, kemudian masalah seumpamanya kalau di bantuin aku masang headset sini. Masyarakat, ya kemudian itu bisa menggunakan metode sosialisasi menggunakan wayang literasi. Sebetulnya wayang literasi ini juga saya buat nantinya untuk edukasi secara singkat. Nah, edukasi secara singkat untuk masyarakat yang mana wayang itu supaya tidak membosankan. Nah, maka durasinya juga dibuat sesingkat mungkin. Kemudian untuk masalah di video yang sampai 30 menit dan lain sebagainya itu mungkin kita menjabarkan materinya itu lebih menggunakan cerita langsung realnya di masyarakat, kejadiannya seperti apa. Nah, itu butuh menggunakan waktu yang lebih panjang. Mungkin ini tadi
lebih ke sosialisasi santai saja seperti itu. Kalau untuk fungsionalnya wayang literasi nanti tujuan kami lebih dari untuk cuma untuk edukasi secara digital, tetapi juga edukasi untuk masyarakat yang mana nantinya itu mengarahkan untuk kebaikan seperti itu. Seperti itu sih, Mas. Juga untuk wayang literasi ini juga perlu yang namanya pembaruan untuk iringannya, kemudian tata panggungnya ataupun wayangnya itu bagaimana, itu masih perlu juga kita perbaiki seperti itu. Ya. Recording in progress. Seperti itu, Mas. Mas Amin. Ya, oke, Mas Ega, menarik itu. Konten-konten literasinya berbasis konten lokal tuh dengan kolaborasi dengan Jawara Internet Sehat, menghadirkan wayang dengan versi lain lah ya, lebih menyentuh kepada masyarakat. Nah, kita hari ini kan ngambil tema itu, Mas, soal perlindungan data pribadi tuh. Tadi ada pertanyaan juga kayaknya dari peserta, Mas Rifki, soal tema apa namanya, perlindungan data pribadi itu memang itu sudah ada perlindungan secara hukum belum sih, Mas? Maksudnya kita kan hari ini selalu meng-share kegiatan-kegiatan kita secara aktivitas dan segala macam. Nah, itu gimana tuh, Mas? Ya, baiklah. Ini saya jawab sepengetahuan saya. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya saya persilahkan untuk Ketua RTIK yang lebih mengetahui yang lebih luas untuk wawasan itu. Kalau untuk perlindungan data pribadi, mungkin dari pemerintah sudah ada upaya untuk membuat undang-undang yang mana melindungi data privasi dari masyarakat. Yang saya tangkap dari pembicaraan di TV di TV itu sudah mulai untuk yang mana pemerintah itu membuat peraturan untuk tindak pidana yang mana menggunakan data-data masyarakat, data-data pribadi orang disalahgunakan, itu mungkin sudah dibuat untuk melakukan tindakan pidana tersebut nantinya di bidang hukumnya. Nah, kemudian kalau untuk dibuatnya atau belum, saya belum mengetahui. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Bang Rifki Indrawan. Mungkin ada dari ICT Watt. Ya, dari ICT Watt. Nah, seperti itu, Mas Amin. Oke, terima kasih Mas Ega. Menarik ini soal kegiatan kita hari ini. Dari konten-konten yang dibuat itu kan kami juga pengen tahu proses kreatifnya itu, Mas. Soal lakon-lakon yang sebenarnya diproduksi Mas Ega, itu memang ide kreatif Mas Ega atau memang ada inspirasi dari tempat yang lain? Dan mungkin teman-teman bisa diceritakan beberapa karakter di apa sih karakterisasi dari wayang literasi yang ditampilkan Mas Ega ini? Apakah memang sudah ada di tempat lain? Apakah ada duplikasi dari tempat lain atau gimana gitu? Ya begini, saya jelaskan Mas Amin. Kalau untuk wayang literasi ini
asli buatan dari pemuda Mesuji asli. Khususnya saya dan Pak Catur di situ pertama kali dulu itu saya menggunakan wayang dongeng. Wayang dongeng itu tokoh-tokohnya itu berupa karakter hewan. Nah, nanti ceritanya itu diambil dari cerita-cerita fabel anak. Untuk sajiannya dulu itu ya cuma sangat sederhana sekali. Apa tokohnya itu dari tokoh-tokoh kantil. Nah, seperti itulah ya. Ada videonya di PKBM channel PKBM Muara Timur masih ada di situ. Wayang dongeng. Pertamanya wayang dongeng. Wayang dongeng itu sebetulnya kalau di Jogja sudah ada. Namanya wayang kantil. Wayang kantil itu diambil dari kisah-kisah babat kantil ataupun kisah-kisah diambil dari dongeng-dongeng fabel. Nah, seperti itu. Awalnya seperti itu. Setelah ada program dari Jawara Internet Sehat, kita membuat inovasi. Inovasi terbaru yaitu merubah tokoh-tokoh yang sudah ada. Kalau di pagelaran wayang seperti biasa itu kan ceritanya Mahabharata, Ramayana dan lain sebagainya, ya. Itu pakai ada rujukan Pustaka dan lain sebagainya. Nah, itu kami membuat cerita yang berdasarkan materi-materi untuk edukasi masyarakat ataupun berkaitan dengan literasi. Maka kita tarik kesimpulan, kita namakan wayang ini wayang literasi yang berkaitan dengan literatur untuk masyarakat. Jadi di sini nantinya saya sendiri akan berupaya untuk lebih bukan hanya untuk meliterasi masalah digital, tetapi literasi masalah apapun yang berkaitan dengan literasi nanti bisa masuk ke dalam wayang tersebut, cerita-cerita tersebut. Nanti diimplementasikan di cerita wayang tersebut. Seperti itu, Mas. Kalau untuk tokoh-tokohnya sendiri, sekilas itu seperti wayang, memang seperti wayang kampung sebelah, tetapi itu sangat berbeda. Ya kan? Kalau melihat sekilas, kalau ada yang sudah tahu wayang kampung sebelah, pasti ada yang melihat ya itu seperti kayak wayang kampung sebelah, tapi dari instrumennya kemudian bentuknya itu sudah sangat berbeda. Karena saya membuat sendiri dan wayangnya itu bukan dari kulit. Wayangnya bukan dari kulit, tapi menggunakan karet yang ada biasanya di tambak-tambak itu. Nah, kalau di sini kan banyak tambak-tambak ikan itu di wilayah RJU. Ya, RJU itu sangat banyak sekali. Nah, itu kalau untuk masyarakat yang sudah tidak menggunakannya biasanya cuma terbuang menjadi barang-barang yang sisa. Nah, itu saya gunakan untuk menggunakan bahan tersebut untuk menggunakan membuat wayang literasi. Seperti itu sih. Seperti itu, Mas. Enggak kedengeran. Ya, enggak kedengeran. Mas Amin suaranya nggak muncul sama. Oke. Sorry. Terima kasih, Mas Ega. Ini langsung ke suhunya ini ada Bang Rifki Indrawan. Bang Rifki, soal konten-konten kreatif begini sebelumnya memang di RTIK Provinsi Lampung sudah ada inovasi selain wayang literasi atau memang wayang literasi ini menjadi hari ini jadi booming sih melalui RTIK. Itu gimana tuh Bang Rifki? Ya, jadi sebenarnya ini awal-awalnya itu di tahun 2020 sebetulnya ya. 2020. Jadi saya terus Catur itu pengen punya portofolio apa sih kan gitu loh yang dibuat RTIK Mesuji. Karena pertama Mesuji itu kan identik ya daerah konflik yang nggak pernah selesai.
Nah, bahkan kalau di zona merah itu Mesuji itu sama Papua sama. Kan gitu loh. Daerah konflik yang tidak pernah selesai. Baik konflik sumber daya alam, konflik SARA, dan sebagainya. Nah, jadi kita butuh apa sih yang bisa bikin Mesuji itu dikenal? Itu dulu awalnya. Ternyata teman-teman di Mesuji itu mayoritas sukunya Jawa. Maka yang menarik sih waktu itu di diskusi itu berlanjut dari 2020 ke 2021. 2020 kita pengen punya portofolio apa sih yang bisa menarik dari Mesuji. Kalau cuma diskusi-diskusi seminar nasional kayaknya udah sering ya. Mesuji itu masuk TV itu bahkan berbulan-bulan waktu itu ya. Bahkan apa namanya sampai sekarang juga videonya berseliweran tuh kalau cari Mesuji di mana YouTube itu sampai jutaan videonya. Tapi isinya apa? Isinya adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang terkait konflik, nyawa manusia melayang dan sebagainya. Yang menarik. Padahal Mesuji itu banyak tempat yang asik. Namanya aja juga asik, KTM, kayak motor gitu kan. Kalau yang hobi motor tuh tahu KTM, itu barang mahal, kan begitu loh. Nah, apa namanya? Kita juga pengen punya portofolio itu satu. Lalu berlanjut ke 2021. 2021 ada cerita bahwa PKBM Muara Timur bersama Kidalang, saya harus sebutnya Kidalang, kan gitu. Dan kita harus mempopulerkan apa namanya sebutannya adalah Kidalang. Karena wayang literasi dengan wayang pada umumnya sebetulnya sama, cuma beda pakemnya saja. Nah ini yang apa namanya harus kita cermati bersama. Nanti kita juga akan susun lah pakem bersamanya seperti apa pakem wayang literasi ini. Nah dari cerita wayang fabel itu kemudian kenapa enggak sih kita bikin wayang literasi? Wayang dipakai buat meliterasi digital. Waktu itu idenya seperti itu. Nah, kemudian kita nggak punya duit tuh. Terus terang aja kita nggak punya duit, kita nggak punya biaya untuk memproduksi wayangnya. Ini proses kreatifnya ya, di balik ini semua. Kita nggak punya duit, jadi gimana? Kita pusing kan itu, pusing banget. Kemudian tiba-tiba bukan tiba-tiba ya, tapi ada kesempatan di mana ICT World membuka lowongan waktu itu untuk jawara internet. Nah, waktu itu sih yang dihubungi saya ya untuk menjadi jawara internet 2021. Cuma saya bilang ke waktu itu Mas ini Om Ibe ya, Indrianto Banyumurti, kayaknya masukin ke Mesuji lebih menarik. Karena Mesuji itu wilayah konflik tapi ada jawara internetnya. Mesuji ini api ya, hotspot loh. Kalau di konflik hotspot, nah kita pengen jadiin Mesuji itu hotspot di dunia digital juga. Salah satu hotspot lah. Walaupun dia tidak hotspot yang merah banget kan gitu loh. Ya paling tidak merah-merah pink lah kan gitu. Nah di 2021 dihantam pandemi, jeda. Hantam pandemi muncul jawara internet, kita diskusi gimana sih ide wayang literasi kemudian kita tuangkan untuk dibiayai lewat ICT Watch. Jadi sebenarnya kita kalau bahasa kita di RTIK itu adalah apa ya bahasanya itu inilah menganiaya ICT Watch untuk membiayai wayang literasi kan gitu loh. Jadi wayang literasi kemudian kita susun, Mas Ega menyusun lapornya, terus ini episode pertama saya cerita. Kemudian dikurasi. Nah, jadi melalui proses kurator ini, melalui proses kurasi. Jadi naskahnya itu dikurasi dulu sebelum diproduksi. Dan ini yang tidak terlihat ya. Proses ini tidak terlihat karena proses ini adalah sebetulnya mencocokkan lakon wayangnya dengan
materi apa yang ingin disampaikan. Ini literasi digitalnya itu kan harus masuk dalam itu. Bahkan tokohnya pun tadinya komet pakai T, terus kan dirubah jadi komet pakai D. Karena korban medsos kan gitu loh. Terus apa lagi mengalami kurasi, terus apa namanya, kemudian kita apa namanya sempat sebelum diproduksi itu kita bawa ini teasernya, rekaman awalnya itu teasernya itu ke Kidalang juga nih, dari Pepadi ya, itu Kidalang Bambang Asmoro. Jadi kebetulan Kidalang Bambang Asmoro ini juga ada di Kementerian Kominfo. Jadi kita sempat untuk mendiskusikan ini apa namanya dikurasi dulu oleh dia kan gitu loh. Jadi harus mengalami proses kurasi dulu. Dikurasi memang ada beberapa catatan yang tadi sempat dibilang oleh Kidalang Ega bahwa kemudian nanti akan diperbaiki itu mulai dari sinematografinya, musiknya sendiri, bahkan di awal tahun 2022 kemarin apa namanya kita sempat bikin perencanaan mulai dari apa namanya bagaimana membuat scoring musiknya sendiri kan gitu. Jadi nanti kita akan kerjasama dengan pemusik. Nah itu untuk bikin scoringnya khusus karena scoring yang ini kan diambil dari apa namanya sound yang sudah diproduksi orang. Kita nggak mau ini nanti diklaim hak cipta karena bahaya banget ini. Padahal hak ciptanya bukan di musiknya, justru di wayangnya kan gitu. Nah kemudian apa namanya di awal tahun itu kita sudah punya perencanaan mau bikin episode 2 dan selanjutnya, lagi-lagi terbentur. Satu pandemi, yang kedua nggak ada duit. Lalu apa yang kita lakukan? Kembali menganiaya ICT Watch. Jadi ICT Watch ini 2 kali kita aniaya, kan gitu loh. Kita aniaya untuk membiayai episode kedua. Dan apa namanya, saya minta maaf banget dengan teman-teman ICT Watch karena kemudian kita dorong ini untuk diproduksi dengan biaya dari ICT Watch lewat program internet sehat. Dan apa namanya ya saya cukup pede kan gitu loh. Saya cukup pede dengan teman-teman apa yang teman-teman RT Mesuji punya dengan Kidalang Ega kan gitu. Kita punya perencanaan yang sudah matang dan apa namanya sebetulnya tinggal nunggu eksekusinya itu adalah lumayan ya biayanya itu karena produksinya kita ngambil gedebok pisang terus apa namanya bikin tata lampu ya karena nanti kedepannya sih nanti di belakangnya ada sentir jadi memadukan wayang kulit biasa dengan wayang apa namanya yang wayang bayangan itu yang ada bayangannya jadi ada efek dramatiknya itu ya efek dramatiknya pokoknya nanti akan menjadi keren. Tokoh-tokohnya juga akan kita buat jadi apa ya kalau bahasa bisnisnya namanya franchise kan gitu loh. Tokohnya itu akan dijadikan franchise kan gitu loh. Tokoh-tokohnya kan Marvel juga tokoh-tokohnya dijadikan franchise tuh. Spider-Man franchise apalagi itu. Terus si Wolverine franchise. Nah si Comet ini nanti akan kita buat menjadi franchise sendiri kan gitu loh. Franchise sendiri di mana franchise ini nanti dia akan si Comet ini akan menyampaikan pesan-pesan literasi digital melalui berbagai media dan mudah-mudahan sih sebetulnya kita berharap ya ada ide-ide dari semua pihak itu bisa masuk ke dalam ini dan Kidalang Ega sebagai apa namanya pemilik lakon kan gitu loh pemilik lakon ini juga akan kita fasilitasi supaya ide-ide kreatifnya terus muncul kan gitu loh. Dan kayak episode 1 yang bercerita tentang korban medsos misalnya. Ini kan tangkapan atau capture-an ya, capture dari kejadian-kejadian yang ada di desa sebetulnya. Kan gitu loh. Kejadian-kejadian di desa. Belum lagi nanti ada capture-an lain, misalnya bagaimana sih terjadinya penipuan di mana namanya all shop misalnya
itu kan banyak korbannya orang desa loh, kan gitu loh. Kita bisa potret lagi tuh kejadian COD misalnya, kita capture ini yang kemudian menjadi fragmen-fragmen khusus yang menjadi kemudian lakon dari wayang. Tentu saja wayangnya tidak melupakan pakem, walaupun ini adalah wayang yang gubahan atau wayang ubahan, kan gitu loh. Wayang yang disisipi unsur modern, tapi ada beberapa pakem yang akan kita pertahankan. Misalnya saya lupa namanya itu, yang dok 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 dok. Nah, itu nanti akan kita munculkan, kan gitu loh. Karena di situ seninya wayang. Terus yang kedua sentir. Yang ketiga kemarin itu adalah itunya sendiri, gedebok pisangnya. Nanti akan kita bikin behind the scene-nya, gimana sih ada prosesinya, kita doa bersama, ngambil pohonnya itu seperti apa. Jadi ada behind the scene sendiri untuk proses wayangnya sendiri, kan gitu loh. Mulai dari yang saya tahu wayang itu dari cerita-cerita, karena kemarin saya sempat bikin itu ya bersama teman-teman Puja Kusuma, itu bikin rekor muri dalang 7 hari 7 malam 1000 dalang, kan gitu loh. Di Bandar Lampung kita bikin, jadi banyak cerita-cerita bagaimana sih, kan gitu loh, si dalang ini mulai ngambil pohon pisangnya, gedebok pisangnya itu ada doa-doanya, ada ritual-ritualnya. Ini akan kita bawa menjadi sebuah proses di mana ini akan menjadi sebuah cerita sendiri. Selain wayangnya oke 15 menit, tapi ceritanya ini akan menjadi panjang. Proses kreatifnya, termasuk cerita-cerita kita menganiaya ICT Watch untuk membiayai ini lewat program internet sehat. Saya minta maaf sekali lagi dengan teman-teman ICT Watch karena telah menganiaya. Tapi ke depannya, insya Allah, kan gitu loh, karena hari ini lagi-lagi bocorannya, kita punya media literasi digital sendiri di Lampung. Kalau di Jawa Barat ada Jawara Digital, di Lampung ada namanya Cakap Digital, kan gitu loh. Website itu udah jadi, nanti kita akan kolaborasi bersama, dan salah satu prosesnya akan kita produksi beberapa episode lah, kan begitu. Dan ya mudah-mudahan tidak ada halangan, terutama soal keuangan. Lumayan soalnya itu produksinya, kan begitu, biayanya lumayan mahal. Mudah-mudahan Forum TBM Metro nih, Mas Amin dengan kampung literasinya, Mas Rio dengan PKBM Ronanya, ini PKBM yang luar biasa menurut saya. Mas Andi dengan RT Metronya bisa bantu nih proses ini, karena menurut saya ini harus jadi milik bersama, bukan milik bukan milik pihak tertentu. Wayang itu milik bersama loh, kekayaan dunia, dan ini kekayaan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO. Maka kita harus membuat ini menjadi milik bersama, kan gitu loh. Jadi milik bersama, siapapun boleh kolaborasi di sini, kan gitu loh. Siapapun boleh kolaborasi, dan siapapun boleh klaim. Namanya gerakan, kan gitu loh. Gerakan multi pihak, kan gitu loh. Gerakan itu ada yang behind the scene, ada yang on the scene, kan gitu loh. Nah, semua harus dapat manfaat dari gerakan ini. Kalau nggak ada manfaatnya, nggak ada dampaknya, namanya gerak-geri, bukan gerakan, kan gitu loh. Kalau gerak-geri ya ngabisin umur, kan gitu loh. Untuk apa kita ngabisin umur? Kita harus punya manfaat, kita harus punya gerakan yang lebih masif, dan mudah-mudahan ini wayang literasi ini akan kita perbaiki lagi. Misalnya kita menceritakan kampung literasi dalam versi wayang literasi. Nah, kan itu menarik. Terus menceritakan bagaimana PKBM Roma itu slogannya nakal boleh, sekolah jangan putus. Nah, itu kan menarik gitu loh. Yang kita capture, kan gitu loh, kita capture menjadi sesuatu hal yang luar biasa lewat lakon-lakonnya Ki Dalang. Mudah-mudahan Ki Dalang
nggak bosen ya, nggak bosen juga nggak marah, kita kritik, kita kasih masukan, kidalangnya juga nggak marah. Mudah-mudahan juga rencana-rencana yang sudah kita bangun bersama itu bisa jalan, dan mudah-mudahan TBM Metro nih, Mas Amin, Mas Rio dengan PKBM Ronanya, RTIK Metro, RTIK Mas Suji, PKBM Muara Timur, ICT Watch juga bisa ikutan nih di episode berikutnya. Begitu sih kalau dari saya. Siap. Panjang lebar pokoknya kalau ketua sudah punya program ini. Menarik ketua. Memang segala sesuatu program memang butuh proyokan kayaknya. Iya kan? Kembali ke yang literasi tadi, menarik juga ketika kita konten sudah siap, terus tim sudah siap, ternyata ada tim di balik layar yang selalu support tuh. Nah, menarik tadi disebutin soal ICT Watch. Ya, ICT Watch itu sudah hadir Bang Indrianto Bayu Mukti atau yang biasa disebut sapaan akrabnya Bang Ip. Kami juga pengen dengar Bang, seberapa jauh program ICT Watch ini bisa membersamai wayang literasi dalam konteks hari ini, dan mungkin juga dalam kesempatan lain Bang, juga bisa menjadi mitra dari mungkin pegiat literasi atau TBM atau lain-lain lah Bang. Dan siapakah ICT Watch ini dan apa aja programnya dan bagaimana kolaborasi dukungannya terhadap wayang literasi. Apakah sudah hadir bersama kami Bang? Halo, dari ICT Watch, Bang Ip, apakah masih bersama kami? Halo Bang Ip. Teman-teman sekalian yang masih menyimak kegiatan kita, mari kita menunggu Bang Ip. Apakah sudah hadir Bang Ip? Ada Om Doni tuh, Om Doni BU. Kalau nggak ada Om Ibe, Om Doni BU tuh dari ICT Watch. Ini penggawanya ICT Watch nih. Yang paling berpengalaman di ICT Watch. Kalau Om Ibe, ada tuh Ibe. Om Ibe ada. Om Ibe ada, Om Doni BU ada tuh. Keren ini forum. Ya, apakah bisa membersamai kami Bang Doni BU ataupun Bang Ibe yang sudah hadir di Zoom kita? Saya hadir, tapi Mas Ibe harusnya, karena saya justru ingin belajar. Ini Mas Ibe, ini aku lagi panggil-panggil juga di grup. Mohon maaf. Oke teman-teman yang lain, sembari kita nunggu Bang Ibe, apakah ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat ataupun kita pin saja dari sini, kita diskusi sampai waktu selesai. Om Ibe ini harus cerita nih. Saya pindah ke ini nih handphone karena tiba-tiba jaringan internet di laptop putus. Bisakah Bang Doni membantu sebuah pengantar dulu soal ICT Watch? Mari kita nungguin Bang Ibe. Bang Doni. Siap. Aduh, ya mohon maaf nih, saya masih nunggu Mas Ibe, tapi karena Mas Ibe-nya mungkin entah gimana, ya saya bantu menjelaskan aja sedikit, teman nanti yang punya
punya kuasa Mas Ibe ya. Jadi apa namanya? Ya tadi saya menyimak relatif dari awal tentang bagaimana kemudian potensi dan budaya lokal ini bisa dimanfaatkan untuk kita menyampaikan berbagai isu, dan apalagi isunya terkait dengan literasi digital ya, perlindungan data pribadi. Ini sebenarnya keren banget kawan-kawan Eltik Mesuji. Kenapa? Karena selama ini mungkin orang berpikiran teknologi itu bisa tidak terlalu dekat dengan kebudayaan, dan kebudayaan itu tidak terlalu lekat dengan teknologi gitu. Jadi kadang-kadang orang yang gerak di budaya aja pokoknya kok teknologi mau wes gitu. Tapi orang yang teknologi pokoknya gimana caranya creeping kabel aja, ngurusin kabel, ngurusin internet, kalau kebudayaan ogah gitu. Nah, kalau dari teman-teman di ICT World ini kemudian melihat, loh kalau ini bisa dipadu-padankan, karena kan ini kita bicara komunikasi publik, ini kita sebenarnya juga belajar dari waktu COVID-19. COVID-19 itu gimana kita bisa melawan hoax, meyakinkan orang untuk mau diimunisasi. Itu kalau cuma modalnya pakai medsos gitu ya, kampanyenya lewat medsos, lewat internet, itu belum tentu sebagus ini hasilnya gitu. Sebagus ini hasilnya dalam artian belum tentu Indonesia tingkat vaksinasinya, imunisasinya bisa sebaik ini gitu, bahkan dicontoh oleh banyak negara lain. Kalau cuma lewat teknologi medsos, lewat TV pun ya belum tentu itu bisa menjangkau, karena TV itu kan slotnya pendek, mungkin 1 menit atau 30 detik itu langsung iklannya kan pendek. Nah, sebenarnya zaman waktu pandemi itu teman-teman di KPCPN, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, itu melakukan salah satu komunikasi publiknya melewat jalan darat alias melalui komunikasi kebudayaan. Ini yang kemudian kita coba contoh dulu. Kalau di Kementerian Kominfo istilahnya disebut petunra atau pertunjukan rakyat. Disitulah kegiatan-kegiatan pertunjukan rakyat begitu, kemudian dititipkan pesan-pesan apa yang mau disampaikan ke publik. Kemudian dari situ juga kami kemudian belajar, waktu itu pernah membuat satu pertunjukan dengan teman-teman Common Room yang namanya pertunjukan topeng begitu. Pertunjukan topeng itu menggabungkan dua titik kebudayaan, satu di Cipta Gelar, pertunjukan topeng Cipta Gelar, dan satu lagi pertunjukan topeng di Buleleng. Yang satu pakai bahasa Sunda, yang satu lagi pakai bahasa daerah Bali gitu. Tapi kita pertunjukannya lewat Zoom, dan kemudian mereka saling berdialog begitu. Pesan yang disampaikan adalah tentang melawan hoax. Nah, dilalah gitu. Kami memang senang sekali tadi istilahnya disiksa. Itu dan kami dianiaya gitu, di dalam tanda kutip ya. Kami senang sekali justru semakin banyak itu sudah di-kick ya. Baik, jadi ini mumpung wayang ini belum diaku oleh negara lain, didaftarin apalagi wayang khas Mesuji ini didaftarin harusnya sudah jadi budaya kita begitu, didaftarin negara lain ke UNESCO begitu. Nah, kita pingin sekali lagi memberikan dukungan. Kalau ICT World ini urusannya literasi digital, kita ngertinya cuman gimana bicara teknologi digital dipakai secara aman dan nyaman. Sementara teman-teman di daerah, teman-teman RTIK itu yang punya channel yang sangat powerful untuk menyampaikan komunikasi ke publik, salah satunya melalui wayang. Jadi kita sangat senang ini bisa kolaborasi, dan ini kemudian bisa dikembangkan menjadi contoh negara lain. Bahkan seharusnya nih RTIK Mesuji men-submit ini ke WSIS untuk dikasih tahu nih ke dunia bahwa ini loh salah satu contoh melawan melawan hoax misalnya, atau bagaimana melawan pelanggaran data pribadi itu disampaikan dengan cara-cara yang non teknologi gitu. Ini saya yakin jauh lebih powerful daripada ketimbang kita hanya pakai teknologi doang. Itu kira-kira kalau dari kami. Mudah-mudahan Mas Ibe kalau masih ada bisa melengkapi. Terima kasih. Halo Bang. Iya. Terima kasih Mas Doni BO atas program-program yang disampaikan. Kami juga pengen mendengar nih dari Bang Ip.
selaku Direktur dari ICT Watch Indonesia, apakah bisa membersamai kami pada kesempatan pagi hari ini? Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bang. Sehat? Selamat pagi Mas, sehat, alhamdulillah. Salam kenal Bang Ip. Saya dari Kampung Literasi Metro yang memandu kegiatan pada pagi hari ini. Kita hari ini menggelar kegiatan wayang literasi nih. Nah, soal konten dan segala macam dari tadi kan sudah dibahas nih. Nah, pada sesi kali ini dengan Bang Ip, kami pengen gali lebih dalam soal ICT Watch itu apa, di mana tempatnya, dan apa saja program yang bisa dikolaborasikan, dan siapa saja mitra yang bisa bergabung, dan mungkin salah satu bentuk dukungan dari ICT Watch kepada wayang literasi, salah satunya ya dengan program yang digelar. Gimana tuh Bang Ip? Kami pengen dengar lebih jauh. Silakan. Oke, makasih Mas Amin. Sebenarnya kalau menanya ICT Watch apa, co-foundernya tadi baru ngomong sih. Itu Mas Doni itu co-founder, saya juga diajak beliau untuk bergabung di ICT Watch. Tapi intinya ICT Watch itu adalah lembaga masyarakat yang memang melakukan kampanye literasi digital. Kita sudah sejak tahun 2002 melakukan kampanye internet sehat, jadi sekarang usianya sudah 20 tahun. Dan kita tidak mungkin dalam kerja-kerja kita tidak mungkin sendiri. Kita selalu, karena ICT Watch itu kecil, orangnya nggak sampai 10 orang, Mas. Bisa dihitung dengan jari orangnya, nggak sampai 10 orang, tetapi tentunya di kerja-kerja kita, edukasi, advokasi, dan lain sebagainya, kita bangun jejaring. Salah satu jejaring mitra utama kita tentunya adalah relawan TIK dari seluruh